Buat anker alias anak kereta harus tahu nih kalau sekarang stasiun KRL Sudirman udah terhubung langsung ke stasiun LRT Dukuh Atas. Kemarin gue sempat lihat-lihat di jembatan penyeberangan yang menghubungkan kedua stasiun ini, dan ternyata di situ banyak banget stand makanan, jajanan, minuman, ada tempat duduk-duduknya juga. Bahkan kayak ada balkonnya gitu. Bisa jadi pilihan baru buat tempat nongkrong nggak nih? Kayak gimana suasananya? Ini cerita gue dari lapangan. Oke, sedikit buat kamu yang belum tahu, jadi LRT ini baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 28 Agustus 2023 kemarin. Waktu itu gue ikut liputan untuk peresmiannya, dan di sana tuh selain Pak Presiden Joko Widodo ada juga menteri-menteri terkait lainnya kayak Menteri BUMN Erick Thohir, ada Menteri Keuangan Sri Mulyani, terus ada juga Menteri Perhubungan ya tentunya karena ini berkaitan dengan transportasi, ada Pak Budi Karya di sana, dan juga ada Menko Marves Luhut Panjaitan. Nah, di peresmiannya Pak Jokowi bilang LRT ini diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mengurangi polusi udara dan juga kemacetan terutama di Jakarta. Macet, polusi juga selalu ada di Jakarta. Oleh sebab itu, kenapa dibangun MRT, LRT, KRL, Transjakarta, BRT, kereta bandara, agar masyarakat kita semua beralih dari transportasi pribadi ke transportasi massal. Pada pagi hari ini saya resmikan kereta api ringan LRT terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Presiden untuk melakukan prasasti kartu elektronik pada Bapak Saksal dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Jadi waktu itu pas banget LRT ini baru diresmikan di stasiun LRT Cawang. Gue ikut rombongan untuk menuju ke stasiun LRT Dukuh Atas. Emang beda banget sih rasanya buat gue yang biasanya naik KRL sehari-hari. Pas naik LRT itu berasa banget lebih wangi, lebih stabil juga jalannya. Mungkin ini karena juga keretanya juga baru ya, jadi masih nyaman banget di situ waktu gue cobain. Tapi kalau KRL itu kan biasanya satu bangku panjang itu bisa 6-7 orang. Tapi kalau di LRT ini yang gue lihat sih cuma bisa kira-kira 4 orang aja, dan sisanya ya kuat-kuatan berdiri ya. Terus satu hal juga yang bikin agak kurang nyaman sebenarnya itu adalah waktu ngeremnya ini, karena masih berasa agak kasar. Tapi katanya sih ini karena memang sistem LRT ini udah otomatis gitu, jadi kan emang nggak ada masinisnya. Nah, pas udah sampai di stasiun LRT Dukuh Atas, semua pejabatnya udah pulang, acara peresmian udah selesai. Gue pengen kulik lagi nih lebih detail gimana sih akses masuk ke LRT Dukuh Atas ini. Dan ternyata ada jembatan penyeberangan multiguna yang menghubungkan stasiun LRT Dukuh Atas dengan KRL Sudirman. Lumayan happy sih sebagai warga Tangerang yang belum punya stasiun LRT sendiri. Ini kan cuma Jabodebek ya, Tangerangnya nggak diajak dulu gitu. Jadi bisa tetap nikmatin LRT tanpa harus keluar dari stasiun. Nah, buat teman-teman yang biasanya naik KRL nih, sekarang udah bisa langsung ke LRT. Di sini langsung nyambung ke stasiun Sudirman, terus langsung tapping aja di sebelah sini, dan itu dia jalurnya menuju ke LRT Dukuh Atas. Nah, ini akses terbarunya nih. Keluar dari stasiun Sudirman, langsung naik eskalator atau tangga ini. Oke, ini lagi proses perapihan semuanya, tapi udah bisa dilewatin. Gitu. Sempat ngitungin juga kemarin berapa lama nih buat jalan kaki di jembatan ini, dan ternyata kalau jalan santai itu cuma butuh 5 menit aja. Jadi gue jalan santai ini juga karena gue ngeliat ke kiri kanan itu banyak banget berjejer stand makanan, minuman, jajanan. Bisa jadi spot baru yang kayaknya bakalan hype juga nih. Nah, di jembatan ini sepanjang jalan itu nanti di dalam lagi ada festival kuliner. Nah, ini cuma berlangsung selama 1 bulan, jadi nanti setelah festivalnya udah nggak ada, kemungkinan akan kosong, tapi bisa juga diisi sama UMKM atau teman-teman yang jualan souvenir, makanan, cemilan, dan lain-lain gitu. Kalau lurus dari tempat makannya ada
semacam balkon outdoor gitu. Kayaknya nyore di sini enak banget loh. Ini jembatan yang tadi kita lewatin. Nah, gimana? Tertarik nggak nih buat lihat-lihat juga di jembatan penyeberangan multiguna atau JPM LRT Duku Atas? Oh iya, sedikit tips juga buat kamu yang mau naik LRT. Ini pembayarannya serba cashless ya guys. Jadi siapin kartu elektronik kalian. Bisa pakai e-money, flash, breezy. Dan kalau mau pakai QR, ini bisa pakai link aja atau pakai KAI Pay. Untuk QR yang di Gojek ini bakalan ada, cuma untuk saat ini belum tersedia. Jangan lupa buat cek saldonya dulu. Jangan sampai begitu udah mau tap ternyata belum top up atau saldonya kurang, kayak yang terjadi sama gue. Malu deh, niatnya mau ala-ala vlog gitu kan. Jadi udah siapin kamera HP, terus udah kayak mau menuju ke tempat tap-innya gitu. Pas tap ternyata saldonya kurang. Saking semangatnya emang suka gitu. Untungnya masih sepi, jadi nggak bikin antriannya macet nih. Belum top up. Emang suka ada aja lucu-lucunya kalau lagi liputan tuh. Nah, tapi buat kamu gimana nih yang udah nyobain juga LRT Jabodebek? Gimana kesannya? Apakah memang terbantu untuk perjalanan sehari-hari kalian? Coba komen di bawah ya. Segitu dulu cerita gue dari lapangan soal LRT Jabodebek. Tapi guys, jangan lupa untuk like videonya kalau kalian suka, subscribe juga, dan nantikan cerita seru lainnya di Cerita dari Lapangan bareng gue. Bye-bye.